warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama aku Aprilia Zahara, mahasiswa semester 4 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke teman-teman semua, jadi di sini aku akan membuat catatan refleksi kembali untuk pertemuan kelima kemarin yang dilaksanakan secara online. Dan kemarin kita sempat berdiskusi kembali bersama kelompok 3, yang dimana kita kemarin membahas seputar praktik jurnalisme, mengupas teknik peliputan dan penulisan berita hukum, politik, dan ekonomi. Nah, yang dimana video kali ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama kita membahas tentang teknik peliputan berita dan teknik penulisan berita hukum, berita politik, berita ekonomi, dan apa saja tantangan peliputan dan penulisan berita hukum, politik, dan ekonomi tersebut. Mungkin selanjutnya kita akan membahas tentang seputar teknik peliputan berita, yang dimana teknik peliputan berita mungkin kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya. Peliputan berita itu merupakan suatu proses pengumpulan, menyusun, serta menyajikan sebuah berita dari seorang jurnalis. Dan peliputan ini juga mempunyai teknik-teknik tersebut. Ini ada teknik observasi, wawancara, serta riset, yang dimana teknik-teknik tersebut digunakan oleh reporter untuk mendapatkan data, fakta, serta informasi yang dibutuhkan. Mungkin selanjutnya kita akan membahas tentang seputar teknik penulisan berita. Di sini kita akan mengupas 3 teknik penulisan berita. Yang pertama ada teknik penulisan berita hukum, teknik penulisan berita politik, serta yang terakhir teknik penulisan ekonomi. Oke, yang pertama ada teknik penulisan berita hukum. Mungkin teknik-teknik utama yang perlu diperhatikan dalam penulisan berita hukum. Yang pertama ada pengumpulan data dan fakta. Pengumpulan data di sini bersifat penting dan akurat karena seorang jurnalis harus mengakses dari sumber-sumber yang dipercaya dan yang sah, seperti dokumen dari pengadilan, dari polisi, dan ahli hukum, serta data resmi lainnya. Teknik yang selanjutnya ada wawancara dengan narasumber. Wawancara dengan narasumber ini tidak sembarang orang. Wawancara dengan narasumber yang dapat dipercaya seperti pengacara, jaksa, korban, ataupun terdakwa. Teknik selanjutnya yakni ada observasi ke lapangan atau terjun langsung ke lapangan, di mana observasi ini mungkin dapat meliput secara langsung, seperti kita kunjungi lokasi kejadian, menghampiri sidang pengadilan, karena observasi ini juga sangat penting untuk mendapatkan informasi yang lebih relevan. Teknik selanjutnya yakni menganalisis dokumen hukum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Jurnalis dapat mencari dan menganalisis dokumen hukum seperti undang-undang, keputusan pengadilan, dan regulasi lainnya, yang dimana itu merupakan sumber utama dalam peliputan berita hukum. Mungkin teknik selanjutnya yakni ada verifikasi informasi, yang dimana hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa data yang diberikan benar dan tidak mengandung kesalahan. Jadi berita hukum juga ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada berita hukum peristiwa, yang kedua ada berita investigasi hukum, yang ketiga ada berita analisis hukum, yang keempat ada berita hukum opini, yang kelima ada berita hukum advokasi, dan yang keenam ada berita hukum edukasi. Ada pun struktur dan gaya bahasa dalam teknik penulisan berita hukum ini. Adapun struktur dalam penulisan berita terdiri dari yang pertama dari headline, lead, isi berita, yang terakhir penutup. Ada gaya penulisan dalam penulisan berita hukum tersebut, yakni berita hukum ini dengan gaya secara langsung dan objektif, serta bahasa yang jelas dan tepat, berbasis data dan fakta secara hukum, serta netral dan tidak berpihak. Oke teman-teman semua, mungkin selanjutnya kita beranjak kepada teknik penulisan berita politik, yang dimana teknik penulisan berita politik ini sangat penting dan sangat berfungsi untuk memberikan informasi yang fakta dan dapat dipercaya kepada masyarakat. Kita ada beberapa teknik peliputan serta gaya
penulisan berita politik. Yang pertama ada teknik peliputan isu-isu politik, yang dimana peliputan isu-isu politik ini sangat memerlukan pemahaman yang mendalam tentang struktur dan fungsi pemerintahan. Mungkin juga ada peliputan isu-isu politik ini merupakan melibatkan pengawasan terhadap proses pemilihan, termasuk kampanye, debat, dan pemungutan suara. Serta peliputan ini menggunakan kebijakan publik memerlukan analisis mendalam tentang dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat. Selanjutnya ada gaya penulisan berita politik yang objektif dan berimbang. Gaya penulisan berita politik harus bersifat objektif, mencakup berbagai sudut pandang untuk memberikan gambaran yang seimbang. Struktur berita politik umumnya mengikuti format piramida terbalik, di mana informasi yang penting disampaikan di awal diikuti oleh detail tambahan. Selanjutnya kita beranjak kepada teknik penulisan berita ekonomi, yang dimana teknik penulisan berita ekonomi ini juga sangat penting teman-teman, karena salah satu cabang jurnalisme yang penting karena berkaitan langsung dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti pasar, bisnis, serta investasi. Selanjutnya pun ada teknik meliput di pasar, bisnis, serta investasi, itu pemantauan sumber daya ekonomi, wawancara dengan narasumber ahlinya, serta analisis data ekonomi, lalu mengikuti perkembangan tren pasar tersebut. Adapun gaya penulisan berita ekonomi, yang mana gaya bahasa ini cakup dua, yakni ada gaya bahasa sederhana dan ada gaya bahasa teknis. Mungkin di sini aku akan sedikit membahas tentang apa saja tantangan jurnalisme dalam meliput berita hukum, politik, serta ekonomi. Pertama, ada tantangannya dari independensi dan tekanan eksternal dalam pemberitaan, di mana kredibilitas sebuah media sangat bergantung pada independensi jurnalisnya, namun tekanan yang berasal dari berbagai pihak dapat mengancam kebebasan pers. Ada pengaruh kepentingan politik dan ekonomi dalam jurnalisme. Yang daripada ini, yakni media kerap menjadi salah satu atau menjadi alat bagi kelompok politik ataupun ekonomi tersebut, karena media yang berpihak seringkali menyajikan berita yang menguntungkan kelompok tersebut saja dan merugikan lawan politik mereka. Kalau dalam media ekonomi, perusahaan besar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap media melalui iklan dan kerjasama bisnis. Terakhir, ada dampak berita terhadap opini publik dan kebijakan. Berita yang disampaikan media sangat berpengaruh terhadap cara masyarakat memahami suatu isu serta terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Jurnalis dan media harus berkomitmen dalam menjunjung tinggi etika jurnalistik, melakukan verifikasi yang ketat, serta memastikan transparansi dalam pemberitaan. Oke teman-teman semua, mungkin hanya itu yang dapat aku sampaikan dalam catatan refleksi pertemuan kelima ini. Mungkin jika ada pembahasan yang mungkin kerap tidak maksimal, mohon dimaafkan. Dari aku, Aprilia Zahara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.